Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1041 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Komurasaki. Dari judul chapter, jelas bahwa Komurasaki atau Hiyori akan mendapatkan sorotan dalam cerita. Chapter kali ini juga masih memiliki cover story yang menceritakan tentang keluarga Vinsmoke. Diperlihatkan Niji dan Yonji dipukul oleh Puding karena Puding kesal kepada mereka berdua yang sering menindas Sanji pada masa lalu. Masuk ke dalam cerita utama, cerita dimulai dengan memperlihatkan Momonosuke yang sedang berbicara tentang jurnal Oden. Menurut perkataan dari Momonosuke, Kozuki Oden telah merobek halaman paling penting yang ada di dalam jurnal Oden. Halaman paling penting yang dirobek oleh Oden itu merupakan halaman yang berisi catatan tentang Pulau Laftel. Sepertinya, dalam halaman itu, Kozuki Oden menulis soal One Piece yang dia lihat bersama dengan Roger dan kawan-kawan. Namun, karena halaman itu sudah tidak ada lagi, maka orang-orang yang pernah membaca jurnal Oden seperti Yamato dan Momonosuke tidak bisa tahu apa-apa soal Laftel dan One Piece. Menurut admin, hal tersebut merupakan sesuatu yang bagus, sebab dengan begitu, rahasia serta misteri besar tentang One Piece masih tetap terjaga. Mengingat halaman soal Laftel dan One Piece sudah tidak ada, maka bisa saja setelah Perang Wano berakhir nanti, jurnal Oden juga akan dibaca oleh kru bajak laut topi jerami, mungkin akan dibaca oleh Robin. Luffy juga tidak akan keberatan dan mungkin tidak akan peduli walau dia diberitahu soal isi dari jurnal Oden. Karena penjelasan soal One Piece sudah tidak ada, jadi Luffy tidak perlu khawatir akan mendapatkan bocoran apapun soal harta legendaris itu. Setelah diperlihatkan Momonosuke yang berbicara soal jurnal Oden, berikutnya diperlihatkan keadaan dari Orochi. Orochi telah terjebak oleh atap ruangan tempat dia berada saat ini. Sementara itu, secara tiba-tiba Komurasaki yang sedang menemani Orochi akhirnya mengungkapkan identitas aslinya. Dia bilang bahwa dia sebenarnya adalah Kozuki Hiyori. Menurut admin, tentu Orochi akan sangat terkejut ketika mengetahui fakta itu. Sebab perempuan yang selama ini dia cintai ternyata adalah anak dari musuh besarnya pada masa lalu. Di tempat lain, ada agen CP0 yang mendapatkan perintah baru dari Gorosei. Gorosei ingin agar Luffy si topi jerami segera dimusnahkan. Alasan sederhana mengapa Gorosei ingin Luffy segera dihabisi, tentu karena Luffy telah berkembang menjadi seorang bajak laut yang semakin hebat. Gorosei khawatir seiring berjalannya waktu, Luffy akan semakin kuat dan tidak bisa ditangani lagi. Apalagi Luffy merupakan seorang penyandang inisial D yang membuat dia menjadi semakin berbahaya di mata Gorosei. Namun, ada juga kemungkinan lain. Alasan sebenarnya mengapa Gorosei ingin Luffy segera dimusnahkan, karena Luffy adalah pemilik dari buah iblis legendaris yang pernah dibicarakan oleh Gorosei. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Gomu Gomu no Mi ini adalah buah iblis legendaris. Gorosei berkata bahwa nama dari buah iblis legendaris itu telah mereka ubah sehingga publik tidak mengetahui nama sebenarnya dari buah iblis itu. Jadi, nama asli Gomu Gomu no Mi ini bukanlah Gomu Gomu no Mi. Gorosei sengaja mengubah nama buah itu menjadi Gomu Gomu no Mi agar orang-orang mengira bahwa itu hanya buah iblis karet biasa. Padahal, potensi sebenarnya dari buah iblis ini bukan hanya sekedar karet, melainkan lebih hebat dari itu. Tadinya, Gorosei mungkin tidak terlalu khawatir meskipun Luffy memakan Gomu Gomu no Mi, karena mereka pikir Luffy tidak akan bisa memanfaatkan buah iblis itu dengan baik. Tapi, setelah mengetahui sekarang Luffy sedang berhadapan dengan Kaido, para Gorosei mulai panik. Mereka takut Luffy bisa membangkitkan potensi sebenarnya dari buah iblis itu. Karena itulah mereka ingin Luffy segera dihabisi. Ini menjadi pertanda bahwa sepertinya sebentar lagi Luffy akan mencapai Awakening. Dan Awakening inilah yang ditakutkan oleh Gorosei.
Setelah memperlihatkan agen CP0, kita akan diperlihatkan keadaan di berbagai tempat yang ada di Pulau Onigashima. Tentu berbagai tempat itu hanya akan ditampilkan secara sekilas saja. Beberapa orang yang diperlihatkan adalah Jinbei, Zoro, Nami, dan Usopp. Beralih ke tempat lain, keadaan atap kastil tempat Luffy bertarung melawan Kaido kembali menjadi sorotan. Di sana, Kaido teringat tentang masa lalu ketika dia pertama kali bertemu dengan Big Mom. Muncul kilas balik singkat saat Kaido masih berumur 15 tahun. Saat itu, dia bertemu dengan Big Mom dan Big Mom mengatakan bahwa dia merupakan wanita yang akan menjadi raja lautan suatu saat nanti. Pertemuan antara Kaido dan Big Mom pada masa lalu itu pasti memiliki kesan mendalam dan dampak tersendiri dalam hidup Kaido, sehingga saat ini dia mengingatnya kembali. Jika melihat pola dari pertarungan sebelumnya, sebelum King kalah, dia sempat mengingat kembali masa lalu ketika dia pertama kali bertemu dengan Kaido. Nah, di chapter ini, Kaido mengingat kembali pertemuan pertama kalinya dengan Big Mom. Bisa jadi, ini pertanda bahwa kekalahan Kaido sudah semakin dekat. Setelah kilas balik singkat berakhir, pertarungan antara Luffy melawan Kaido kembali berlanjut. Luffy memakai Gearfort mode Snakeman, lalu melancarkan serangan kepada Kaido. Serangan yang Luffy gunakan itu adalah jurus baru yang bernama Gomu Gomu no Hydra. Setelah itu, di bagian akhir chapter, Luffy berkata bahwa dia tidak akan berhenti menyerang Kaido hingga kekuatannya habis. Apapun yang terjadi, Luffy bertekad untuk mengalahkan Kaido dan mengusirnya dari Wano Kuni. Semakin kesini, Luffy mulai mengeluarkan jurus-jurus baru dalam mode Gearfort. Sepertinya Luffy ingin menggunakan dulu semua jurus yang ada di mode Gearfort. Nah, jika berbagai jurus dalam mode Gearfort itu belum bisa mengalahkan